Saya share materi praktikumnya ya. Ya. Lebih dahulu mari kita bersama-sama meluruskan niat dan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadi catatan amal soleh kita semuanya ya. Bahwa kita menambah ilmu, membekali ilmu untuk mengajar agar bisa berlaku ihsan ya, atau beramal sebaik-baiknya dengan perbekalan yang cukup ya. Dan kalau bekalnya nggak cukup nanti ngajarnya sak-sae, jadi kita kehilangan makna, kehilangan nilai apa namanya, nilai ihsan dalam amal-amal kita. Nah, ihsan ini merupakan persembahan terbaik ya, yang menunjukkan bahwa kita yakin akan adanya balasan di hari akhir nanti ya. Kalau orang tidak yakin ada balasan di yaumil akhir ya, pasti nyambut gawene sak-sae gitu ya, pragmatis ya. Yang penting berlalu gitu saja ya. Tapi bagi orang-orang yang percaya akan balasan di hari akhir ya, seberapa balasan atau pahala yang kita dapatkan ya, ya maka semakin tergantung pada kesungguhan kita dalam memberikan yang terbaik gitu ya. Nah, dan sore hari ini kita berikhtiar ya untuk membekali ya dalam rangka memberikan yang terbaik ya. Ini PPT-nya banyak saya cuplik-cuplik dari perkuliahan agar nyambung ya antara kuliah dengan praktikum ya. Kadang kan kuliahnya tentang apa, praktikumnya lari kemana, jadi seperti terpisah nggak nyambung ya. Dasar-dasar teori yang ada di perkuliahan ini kita coba terapkan ya. Nah, pencernaan itu adalah proses memecah makromolekul ya menjadi mikromolekul. Nah, makromolekul itu umumnya adalah sumber energi ya. Jadi makromolekul yang kita konsumsi sebagai nutrisi itu adalah sumber energi. Jadi ini sama aja dengan metabolisme sumber energi gitu ya. Terutama jadi yang paling berlimpah dari nutrisi kita itu kan ya karbo, protein, lipid ya. Nah, kemudian kalau kita mendapatkan makanan dari sumber-sumber nabati hewani itu juga ada asam nukleatnya ya, karena mereka sel-sel yang berinti seperti itu ya. Nah, pemecahannya melalui proses enzimatis atau kimiawi ya, biokimiawi dengan enzim dan mekanis ya. Mekanis itu ya dari mastikasi di rongga mulut dan juga gerakan meremas peristaltik usus ya. Nah, kemudian dengan adanya proses ini maka terpecah ini si makro ini jadi mikro ya. Ya, lebih spesifik lagi mikromolekul ini adalah menjadi monomer ya. Monomer molekul kecil yang siap untuk diabsorpsi ya. Karena untuk bisa diabsorpsi kan harus kecil molekulnya ya, sesederhana mungkin ya. Sehingga bisa masuk ke pembuluh darah dan dibawa ke mana? Nutrisi ini dibawa ke masuk ke vena porta, ke hepar ya. Dari hepar terus ke vena cava inferior masuk ke jantung kanan ya. Atrium dextra, atrium kemudian ventricle dextra, kemudian oksigenasi ya ke paru-paru, ke pulmo, terus masuk ke atrium sinistra, ventricle sinistra, nah terus masuk ke aorta dengan muatan yang kaya nutrisi tadi ya, hasil absorpsinya. Ya, sehingga semua sel mendapatkan bagiannya. Ini adalah topografi atau susunan natural ya dari GI tract kita ya, yang dengan topografi ini bisa dibagi 4 kuadran atau 9 kuadran ya. Kita bisa mengidentifikasi letak-letaknya secara tepat ya. Nah,
misalnya mendengarkan dengan auskultasi, mendengarkan dengan perkusi, ini bisa insya Allah bisa tepat, oh ini lokasi apa gitu ya. Asal palpasinya diakhirkan ya. Kalau udah dipalpasi ini jadi berubah letaknya. Nah, kemudian sistem pencernaan kita itu panjang ya, dari mulut, kerongkongan hanya lewat lambung, usus besar ya, anus, kemudian dengan kelenjar aksesoria yang besar yaitu hepar dan margas. Tapi untuk praktikum ini kita mengambil beberapa tempat ya, yaitu pencernaan di mulut ya, di kafum oris dengan adanya amilase. Nah, itu yang perlu ditekankan agar nanti adik-adik nggak kacau ya. Pepsin ada di mana, tripsin ada di mana, atau campur baur ya, nggak jelas gitu ya. Jadi di mulut kita ngambil perwakilan amilase ya. Kemudian di kerongkongan lewat saja ya, tidak ada pencernaan. Di lambung kita ambil perwakilan pepsin ya. Karena di lambung itu yang utama menghasilkan HCl, pepsin, juga ada lipase, ya, juga ada kimosin ya. Ya, tapi untuk mencerna kimosin, mencerna susu ya, atau apa ya, kasein susu ya, tidak kita lakukan ya. Di sini kita ambil pepsinnya saja. Terus masuk ke duodenum. Di duodenum ada dua yang akan kita praktikumkan ya, dua enzim ya, yaitu enzim, kan sama-sama enzim pankreas ya. Yang pertama yang mencerna protein ya, jadi harapannya kita dapat tripsin ya, dan yang mencerna lipid atau lipase ya. Itu. Jadi 3 lokasi, mulut dengan amilasenya atau petialin, lambung dengan pepsinnya ya, usus halus dengan tripsin dan lipase. Itu ya, Dek. Nah, kemudian selain lokasi-lokasi ini ya, dengan enzim-enzim khususnya pada tiap lokasi, ada suasana yang khusus juga ya untuk optimal bekerjanya si enzim itu. Di mulut itu suasananya netral, sedikit asam. Nah, ini yang optimal ya. Kenapa kita patok dulu ya optimalnya? Agar nanti dalam praktikum itu kan kita ada rekayasa ya, Dek. Nah, dibandingkan yang ini pH-nya netral, nanti pH yang tabung kedua ditambahi asam gitu ya. Jadi kan asam banget ya, pH-nya nggak optimal ya. Terus nanti tabung yang ketiga dipanaskan, jadi terdenaturasi enzimnya rusak gitu. Karena enzim kan adalah molekul protein ya. Nah, jadi prinsip itu kita ketahui dulu agar nanti pas praktikum juga sistematis pola pikir kita ya. Jadi di mulut ini pH-nya netral sedikit asam ya, 6,8 ya. Kemudian untuk suhunya sama semuanya, 37 suhu tubuh. Nah, karena molekul enzim adalah molekul protein ya, maka akan rusak pada pemanasan ya. Akan terjadi denaturasi sehingga fungsinya hilang. Jadi dicatat nanti kalau dipanaskan pada penangas air 37 derajat ya, itu tidak rusak karena itu merupakan apa ya? Imitasi kondisi dalam tubuh. Tapi kalau di situ dipanaskan di lampu spiritus atau bunsen sampai mendidih. Nah, jelas 100 derajat. Berarti itu yang merusak enzim. Nah, nanti kalau enzimnya sudah rusak, berarti tidak akan terjadi pemecahan ya. Nah, kemudian di lambung ini pH-nya 1,5 sampai 3 ya. Sangat asam sehingga nanti dalam praktikum pepsin ya ada penambahan HCl. Jadi yang ditambah HCl malah itu yang bagus gitu ya. Bukan malah yang netral malah nggak bekerja gitu. Jelas ya, Adik-adik. Jadi tidak sama suasana dari 3 tempat ini ya. Itu. Di lambung bekerja di asam ya. Kemudian juga suhu yang sama 37 derajat ya. Terus yang di usus halus atau duodenum ini suasananya basah ya. Untuk membasahkan ya. Ini kalau di dalam tubuh kita ada bikarbonat ya, CO3-min ya. Tapi kalau di praktikum nanti ditambahkan apa? Cairan empedu karena sifatnya alkalis ya, ya. Juga ditambahkan natrium karbonat ya, NaCO3 ya.
itu juga memberikan suasana basa. Jadi nanti tripsin kan memecah protein ya, terus lipase juga memecah lemak. Nah pada pH kedua-duanya sudah dikondisikan basa, kemudian ditaruh pada penangas 37 derajat, maka harapannya akan bekerja memecah atau mendigesti substratnya gitu ya. Itu secara garis besar ya, Dede. Bisa ditangkap ya. Globalnya dulu kita pegang. Nanti item per item dari praktikumnya kita tidak akan bingung. Tapi kalau nggak tahu gambaran besarnya ya lihat detail satu persatu seringnya kacau terutama ini ya. Di lambung ada pepsin ya. Nah, terus di sini ada tripsin. Ini sama-sama memecah protein ya. Ya. Sama-sama memecah protein. Tapi kalau disebutkan enzimnya di situ pepsin, berarti kita pikirannya harus langsung ke lambung. Ya. Kalau lambung maka yang bakalan terpecah adalah tabung mana yang ada HCl-nya, yang ditambah HCl gitu ya. Bukan malah yang ada HCl-nya terus rusak ya pH-nya, tidak, karena tidak semua itu bekerja pada pH netral ya. Jadi untuk pepsin dan tripsin itu substrat yang kita adakan itu mirip ya. Yang satu karmin fibrin, yang satu Kongo merah fibrin. Ya, sebetulnya Kongo merah, kemudian karmin itu pewarna ya Adik-adik. Ya, kita ambil fibrinnya aja. Fibrin kan protein ya. Ya, fibrinogen, fibrin itu adalah benang-benang protein ya. Nah, karena dia protein maka misalnya dia akan di-digest oleh pepsin atau oleh tripsin. Ya, tergantung kalau di situ di cara kerjanya itu ekstrak pankreas. Nah, ulekan pankreas berarti kalau di pankreas adanya apa? Tripsin atau lipase ya, bukan pepsin. Gitu ya. Nah, ini ya, semua enzim adalah protein sehingga memenuhi sifat-sifat protein. Kalau dipanaskan rusak sehingga fungsinya hilang. Kalau pH-nya nggak cocok, nggak bisa bekerja, seperti itu ya. Terus perlu aktivator ya, ya misalnya penambahan HCl sehingga pH-nya terkondisi seperti itu ya. Terus akan rusak pada ini ya suhu yang tinggi, adanya penggojokan, oksidator, penyinaran. pH optimalnya ini pada makomnya masing-masing ya, pada lokasi masing-masing. Kalau amilase saliva tadi berarti pH netral ke arah sedikit asam. Kalau pepsin ya ini asam banget ya karena di lambung. Jadi harus hafal pepsin itu ada di mana. Terus yang ekstrak pankreas, nah berarti di situ adalah lipase dan tripsin gitu. pH-nya basa. Jadi nanti untuk bisa optimal kerjanya, ya seperti yang ada di tubuh kita, dibasakan ya, disuasanakan basa, tambah NaCO3 ya, terus ditambahkan empedu ya, karena empedu bersifat basa. Ya. Itu yang akan optimal bekerja. Kalau empedunya diganti air, ya dia tidak optimal bekerja ya. Terus kalau itu adalah lemak ya, maka empedu ini mengemulsi ya, sehingga akan lebih cepat pemecahannya gitu ya. Nanti yang sering terkecoh ini suhu ya. Dipanaskan pada 37 derajat itu bukan merusak ya. Karena 37 derajat kan kalau suhu ruangan itu 25 ya, Dek, ya. Air itu ya 20, 25 gitu sampai 25. Nah, itu kan enggak efektif kerjanya enzim, ya, nggak bisa terjadi pencernaan, makanya dipanaskan pada penangas 37. Ini bukan dimaksudkan merusak, karena yang rusak itu kalau sampai mendidih, ya, sehingga terjadi denaturasi. Ya. Nah, seringnya itu kalau responsif pada terkecoh di sini, dipanaskan pada suhu 37 derajat. Jadi mikirnya rusak. Kalau rusak terus nggak bisa mencerna, ya keliru ya. Nah, jadi di mulut itu ada amilase dan lipase, tapi yang bekerja yang kita ambil adalah amilase ya. Nah, ini ya. Jadi daya amilolitis, amilo itu amilum, litis itu lisis ya.
daya memecah amilum ya dari saliva. Kenapa saliva punya daya memecah amilum? Karena di saliva ada amilase gitu ya. Jadi menyediakan 3 tabung. Ya, masing-masing diisi 5 cc saliva. Nanti bisa juga diceritakan ke adik-adiknya ya, bagaimana mendapatkan saliva. Ya, caranya dengan berkumur-kumur NaCl 0,9% ya. Itu NaCl asin ya, asin untuk merangsang keluarnya saliva. Jadi saliva akan terangsang keluar kalau ada rasa asin atau ada natrium dan klorida ion Cl ya. Kemudian ditampung terus disaring. Nah, saring yang sudah disaring ini filtrat namanya. Itulah yang akan digunakan untuk praktikum ya. Ini 5 cc, tapi kebanyakan ya Dek, karena kalau satu tabung itu paling kapasitasnya itu 10 cc ya, tabung reaksi. Jadi nanti bisa direduksi nih ya, dijadikan 3 cc saja ya. Nanti proporsional. Kalau 3 cc saliva ya 3 cc HCl, 3 cc amilum masak. Nah, amilum masak itu maksudnya amilum yang sudah dipanaskan. Tidak mempengaruhi rusak tidaknya enzim karena amilum itu yang akan kita pecah ya. Ya. Jadi amilum masak ya, itu maksudnya amilumnya sudah dimasak, sudah dipanaskan ya. Yang rawan kan kalau salivanya yang dimasak, masalahnya itu ya. Nah, jadi ini 3 cc, 3 cc, 3 cc itu sudah 9 cc udah kebak ya tabungnya. Tabung kedua diisi saliva, salivanya dimasak. Nah ini masak saliva ya, saliva yang ditabung itu dipanaskan di atas sampo spiritus itu ya sampai mendidih ya. Terus didinginkan di air keran, dikum aja di tabung beker gelas misalnya ya biar dingin ya. Terus ditambah amilum yang sudah dimasak tadi proporsi yang sama 3 cc tambah 3 cc. Tabung ketiga saliva ditambah amilum saja, nggak dikasih apa-apa ya, tanpa ada perlakuan apa-apa. Nah, sekarang kita analisis ya. Ketiga-tiganya ini kemudian dicemplungkan ke penanas air ya 37 derajat untuk optimalisasi kerja enzim. Ya. Sekarang kita analisis ya. Di dalam suatu tabung reaksi akan ada reaksi ya, enzim bekerja ya, harus ada komponen, ada enzimnya dan harus ada substratnya gitu ya. Harus ada enzimnya, ada substratnya. Nah, kita lihat enzimnya 3 tabung ada semua ya. Saliva yang mengandung amilase ada semua. Substratnya apa? Substratnya amilum. Nah, ini ada amilumnya. Ada amilumnya, ada amilumnya. Nah, sekarang tinggal tambahannya ini adalah yang mengoptimalkan kerja dari enzim amilase. Ya, kita lihat ini ditambah HCl. HCl walaupun HCl encer tapi 5 cc ya. Jelas ini pH-nya turun ya. Terus kalau yang tabung kedua saliva dimasak, ini jelas enzimnya rusak. Gitu ya. Yang ketiga, nah ini yang diharapkan ideal terpecah lebih cepat itu tabung ketiga, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah ditaruh di penanas air ya, diambil tiap menit. Tiap menit itu kita sediakan dakon ya, atau droplet yang bentuknya seperti dakon itu ya. Di situ kita kita ambil ya dengan pipet yang berbeda. Tabung 1 itu pipetnya 1 sendiri, taruh di situ. Jangan untuk 1 tabung 2 ya, gantian-gantian tidak boleh. Karena nanti tercampur karena kondisinya beda semua kan ya. Jadi tabung 1 kita ambil 1 tetes, taruh di deret yang pertama. Ditetesi dengan yodium. Apakah yodium kan kuning ya Adik-adik? Kuning. Apakah berubah jadi biru atau tidak? Kalau berubah jadi biru berarti yodium itu kan mendeteksi adanya amilum ya. Adanya amilum. Kalau berubah jadi biru berarti ada amilum. Kalau ada amilum artinya apa? Berarti amilum tidak terpecah. Ya. Tidak terdigesti. Tapi kalau diambil 1 tetes ditambah yodium kok tidak berwarna atau kemerahan, berarti sudah bukan amilum. Kalau sudah tidak ada amilum, artinya si amilum sudah tercerna oleh
amilase. Itu ya. Nah, jadi tiap 1 menit diambil dari ketiga tabung di lubang yang berbeda, terus di tes iod sampai tidak berwarna. Tidak berwarna itu sampai warnanya ya warna si iodium kuningan itu ya. Nah, terus kalau tabung 2 ini kan dimasak dulu ya. Jadi nanti sampai berapa menit pun diambil 1 tetes tambah iodium tetap biru terus. Ya enggak? Ya. Tabung 2 ini tetap biru terus karena saliva sudah rusak amilasenya sehingga tidak bisa memecah amilum. Jadi amilumnya ada terus. Nah, padahal amilum dengan iodium menghasilkan warna biru tua. Ya, ini tabung kedua. Sekarang tabung ketiga. Tabung ketiga tentunya ini paling cepat ya. Saliva mencerna amilum sehingga segera didapatkan tidak berwarna atau warna birunya itu segera hilang ya. Tetesan pertama mungkin masih biru, tetesan kedua diambil tambah iodium mungkin sudah tidak biru lagi ya. Ini yang tabung ketiga. Yang tabung pertama karena di sini suasananya asam banget ya, tentu amilasenya kurang efektif bekerja, jadi lebih lambat ya. Mungkin tetesan pertama masih biru ya, tetesan kedua agak-agak ungu gitu ya, tetesan ketiga agak-agak merah, tetesan keempat ya merah, baru tetesan keberapa baru tidak berwarna, jadi lebih lambat ya. Itu prediksinya seperti itu. Nah kemudian untuk mengetahui apakah benar sudah terdigesti, maka yang hasil akhirnya tidak berwarna, ini kan tabung 3 ya, hasil akhirnya itu sudah merupakan warna dari iodiumnya, maka kita ambil dari tabungnya ya untuk dites Benedict ya. Ya. Jadi tes iod ini dilakukan untuk semuanya, tapi khusus tabung 3 dilakukan tes Benedict. Benedict itu untuk deteksi dari gugus reduksi bebas ya yang terdapat pada mono atau disakarida kecuali sukrosa ya. Sukrosa tidak memiliki gugus reduksi bebas. Jadi nanti Benedictnya negatif. Nah, kalau si amilum sudah terpecah menjadi maltosa, nah nanti maltosa ini di tes Benedict akan terjadi pembentukan endapan merah bata atau warna larutannya sudah bergeser dari biru ya. Benedict kan biru ya reagennya. Nah, kemudian ketika dipanaskan akan menghasilkan warna mungkin coklat atau oranye atau endapan merah bata ya. Tergantung kadar jumlah dari maltosa yang dihasilkan ya dari pemecahan itu. Itu ya. Jadi jelas ya Adik-adik. Nah, sekarang interpretasi iod. Tes iod negatif itu artinya apa? Tes iod negatif itu artinya tidak biru. Jadi tes iod positif itu kalau warnanya biru. Ya. Karena tes iod itu untuk deteksi amilum. Ya. Jadi kalau hasilnya positif, biru, berarti amilumnya utuh, tidak tercerna. Tapi kalau tes iodnya negatif, tidak lagi biru warnanya, berarti sudah tidak ada amilum. Ya. Berarti terbukti pencernaan amilum oleh amilase. Gitu ya, Dek. Terus kita beralih ke lambung ya. Di lambung ini ada 2 macam sel ya, sel parietal dan chief cell. Nah, yang menghasilkan hasil ini yang parietal, yang chief cell ini menghasilkan pepsin ya, pepsin. Sebenarnya ada juga enzim yang lain ini ya, ada lipase, renin ya, atau kimosin, tapi ini tidak kita ambil sebagai perwakilan lambung ya. Kita ambil pepsinnya. Ya. Nah, pepsin ini aktif ya bekerja di pH sekian ya. Jadi nanti harus di setting percobaannya dengan pemberian HCl. Ya. Langsung saja, sama disediakan 3 tabung, masing-masing diisi 1 cc pepsin. Ya. Tabung 1-2 pepsinnya langsung tidak diapa-apakan ya. Tabung 3 pepsinnya
dimasak atau dipanaskan selama 1 menit, terus didinginkan dulu. Nah, kemudian tabung 1 ditambah HCl. Nah, ini pengasaman ya, tentu ini akan mengoptimalkan kerja enzim pepsin ya. Tabung 2 cuma dikasih air, berarti pH-nya netral. Tabung 3 ditambah HCl juga. Tapi ingat, pepsinnya sudah rusak. Gitu ya, pepsinnya sudah rusak. Jadi walaupun suasananya itu optimal, nanti tidak akan bisa memecah. Terus baru ditambah 2 potong fibrin. Semua dikasih fibrin. Jadi ada enzimnya pepsin, ada substratnya yaitu fibrin ya, karmin fibrin ini ya, semua ada ya. Terus ada pendukungnya. Pendukungnya adalah pH asam. Yang ini tidak didukung pH asam. Yang ini pH enzimnya dirusak. Ya. Sehingga bisa diprediksi ya, mana yang akan terjadi digesti atau pengecilan ukuran fibrin. Jadi si fibrin ini akan berkurang ukurannya. Ketiga-tiganya dikondisikan di suhu tubuh ya 37 derajat sama. Ya. Jadi kalau fibrin atau proteinnya tercerna oleh si pepsin tadi, ukurannya akan mengecil atau menghilang. Terus kalau kan tadi karmin fibrin ya, fibrin dikasih warna oleh karmin. Kalau si fibrinnya mengecil atau hilang, maka pewarnanya akan terlarut sehingga larutannya jadi berwarna merah gitu ya. Kemudian fibrin ini akan membengkak jika ada asam atau denaturasi ya, sehingga akan memudahkan pencernaan oleh si pepsin ya. Ya, fungsi asam apa? Ya untuk menyesuaikan dengan atau untuk optimalisasi kerja dari enzim pepsin menyerupai kondisi di dalam lambung. Tabung 2 kenapa? Ya, tercerna tidak? Ya, kenapa kok tidak tercerna? Karena enggak, ya ini pH-nya netral, jadi pepsinnya enggak optimal bekerja. Tabung ketiga tercerna tidak? Tidak. Kenapa? Karena pepsinnya si enzim sudah dirusak, jadi enggak ada fungsinya, enggak bisa bekerja gitu. Terus yang ketiga, beta pankreas. Jadi nanti kita pakai ekstrak pankreas ya. Ekstrak pankreas itu diharapkan ada tripsin atau ada lipase, tergantung substrat yang kita pakai nanti. Kalau substratnya pakai fibrin, berarti yang kita harapkan kerja dari tripsinnya. Tapi kalau substratnya pakai susu, ya berarti yang kita harapkan kerja dari lipasenya. Karena dalam susu kan ada gumpalan-gumpalan lemaknya ya. Ada tinggi kadar lemaknya. Nah, pH-nya sekian ini ya, basa. Ya, kalau di dalam duodenum karena ada ion bikarbonat ya, ada yang diskresikan oleh getah pankreas ya. Juga pengkondisian oleh vesikafilia, cairan empedu yang bersifat basa gitu ya. Nah, perlu dicatat lagi adik-adik, ada tripsin, kimotripsin. Ini disekresi oleh pankreas dalam bentuk proenzim atau zimogen. Jadi inaktif ya. Dalam bentuk tripsinogen dan kimotripsinogen. Kenapa? Karena tripsin, kimotripsin ini termasuk juga pepsin ya, adik-adik. Itu adalah enzim pencerna protein. Padahal enzim adalah protein. Ya kan? Nah, kalau disekresikan dalam bentuk aktif, nanti belum ketemu protein yang mau dipecah, udah ketemu temannya sama enzim, rusak semua enzimnya. Gitu ya. Jelas ya, Dede. Nah, itu hikmah dibalik mengapa Allah menciptakan ya enzim-enzim proteolitik atau enzim-enzim pencerna protein dalam saluran cerna kita itu disekresi dalam bentuk inaktif ya, agar tidak mendigesti enzim-enzim lain yang akan bekerja. Nah, jadi terus bagaimana mengaktifkannya? Nah, pengaktifannya secara bertahap. Enterokinase usus akan terpacu untuk disekresikan ketika ada makanan. Jadi saat ada protein aja ya, maka enzim ini bekerja mencerna protein biar nggak mencerna temannya sendiri ya. Jadi enterokinase dikeluarkan akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Nah, kemudian tripsinnya akan segera
mendigesti protein ya. Jadi nanti sasaran pada asam prokarboksipeptidase ini juga diaktifkan oleh kimotripsin ya. Jadi berantai. Hasil akhirnya asam amino bebas akan dilepaskan ya. Nah, ada 2 enzim getah usus ini terutama disekresikan dari kelenjar Brunner dan Lieberkühn ya. Selain tripsin, amilase, ini juga ada disakaridase, fosfatase, polinukleotidase, nukleotidase dan lecitinase ya. Kemudian nah ini pencernaan protein oleh getah pankreas ya, ini judulnya oleh getah pankreas. Berarti yang kita pikirkan tripsin ya, pasti tripsin karena mencerna protein. Ya. Semuanya menggunakan fibrin ya, fibrin yang diwarnai Kongo red ya, atau Kongo merah. Jadi semua tabung diberikan fibrin. Terus yang tabung 1 ini kita amati, tambah 1 cc ekstrak pankreas netral ya. Ekstrak pankreas netral kemudian ditambah 2 tetes juga, tapi ditambah 4 tetan ya. Ya, lebih basah ya. Jadi lebih kuat pengaruhnya. Ya. Terus bidinum kan ada HCO3- ya atau bikarbonat ya. Nah, bikarbonat kita dapatkan dari ini Na karbonat, natrium karbonat ini nanti kan Na ya. Na. Kalau asam karbonat H2CO3 ya. H2CO3 hilang H-nya menjadi HCO3- ya. Nah, ini Na karbonat ya. Ya, harapannya nanti menjadi NaOH dan karbonatnya ya CO3- ya. Ya, itu menambah kontribusi basa ya karena Na-nya akan akan membentuk basa ya dengan komponen air ya yang menjadi media reaksi itu. Tapi tidak usah diterangkan sampai sedetail itu, nanti malah adik-adik fokusnya tidak pada prinsipnya ya, tapi pada yang ini. Disebutkan saja nanti disamakan ya bahwa Na karbonat ini membantu memberikan suasana basah gitu ya. Terus yang ketiga ditambah 1 cc air, terus tambah natrium karbonat. Nah, ini kita lihat ada substratnya fibrin ya. Terus ada enzimnya, ini ekstra pankreasnya ada enzimnya, enzim. Nah, ini air berarti nggak ada enzimnya. Jadi tabung 3 nggak akan bekerja karena nggak dikasih enzim ya. Enzimnya diganti air. Terus setelah ditaruh di penanas air, hasilnya sama ya seperti di pepsin tadi. Potongan fibrinnya mengecil, kemudian konglomerat. Mohon maaf, dokter. Terlarut sehingga cairannya merah. Ya, untuk suaranya terputus-putus, dokter. Oh gitu ya. Saya ulangi dari mana ya, Dek? Saya ulangi. Dari slide sebelum ini, dokter. Ya, dari mana? Dari ini? Nggih, belum ini. Ini ya. Jadi enzim-enzim pencerna protein itu disekresi dalam bentuk zimogen atau enzim non-aktif. Ya. Kenapa? Karena enzim-enzim ini bekerja mendenaturasi atau mencerna protein. Padahal enzim sendiri adalah protein, ya kan? Nah, kalau enzim ini disekresi dalam bentuk aktif, nanti akan makan enzim-enzim yang lain. Jelas ya?
Karena enzim-enzim itu protein, jadi semua protein akan digesti, belum berfungsi sudah dirusak ya. Maka diproduksi dalam bentuk inaktif, kemudian diaktifkan ketika ada makanan ya. Ada makanan akan merangsang ya enterokinase usus ya disekresi. Terus kinase ini mengaktifkan nih tripsinogen. Terus tripsin yang dia kan akan mencerna protein, tapi sekaligus mengaktifkan kimotripsinogen ya. Begitu ya. Jadi dengan cepat. Sudah jelas ada? Nggih, Apakah dokter. sudah jelas? Nggih, sampun dokter. Ya, sekarang yang ke tahap empedu. Ya. Ini prinsipnya sama dengan pepsin ya. Hanya si pepsin diganti ekstrak pankreas. Itu. Pepsin kan tadi mencerna protein ya, tapi menghasilkan polipeptida ya, masih ukuran besar. Kalau tripsin akan memecah menghasilkan asam amino ya. Nah, jadi proteinnya diwakili oleh fibrin sama ya. Kalau di sana tadi karmin fibrin, di sini Kongo merah fibrin. Ya. Na karbonat ini untuk memberi suasana basa. Empedu ini untuk memberi suasana basa dan sekaligus mengoptimalkan kerja dari ya. Jadi syarat terjadi reaksi apa? Kalau ada substrat ya, ada protein fibrinnya dan ada enzimnya, enzimnya dari ekstrak pankreas. Nah, kita lihat tabung 1 ada fibrin, ini protein ya. Ada ekstrak pankreas yang mengandung tripsin ya kan? Ya. Berarti ini bakalan dicerna. Nah, sekarang suasananya mendukung tidak? Dibasahkan, iya sama dibasahkan, tapi ini tidak cukup optimal. Ya. Jadi nanti terpecah tapi lambat. Yang tabung 2 ada ekstrak pankreas ya, ada enzimnya ada, terus proteinnya ada, fibrin nih, terus pemberian suasana basah ada, tambah lagi empedu. Ini kondisi yang persis seperti di usus kita. Jadi ini yang akan bekerja paling optimal. Terus tabung 3, fibrinnya ada, yang mau dicerna ada ya. Tapi enzimnya ada enggak? Nah, ini tidak dikasih ekstrak pankreas, diganti air. Air bisa mecah enggak? Nah, ini walaupun ditambahkan basa ya, ini enggak akan tercerna si fibrin. Karena enggak ada enzimnya gitu. Kemudian ketiganya ditaruh di penanas air dan kemudian diamati mana yang paling cepat mengecil ya. Nah, tentunya tabung yang kedua. Ya. Jadi tabung 1 lambat, tabung 2 optimal, tabung 3 tidak berubah karena nggak ada enzimnya. Jelas ya? Nah, yang berubah fibrinnya mengecil, maka larutannya akan merah karena karmin Kongo merahnya terlarut ya. Sekarang masih dengan ekstrak pankreas, tapi kita ganti substratnya. Kalau tadi substratnya fibrin ya atau protein, berarti yang akan bekerja adalah tripsin. Tapi di sini sama-sama ekstrak pankreas, tapi kita kasih substratnya tuh susu. Susu itu banyak kandungan lemaknya ya. Sehingga di sini kita akan mengamati kerja dari lipase ya. Jadi ini mewakili lipase. Jangan ganggu ya. Ya. Kan ada yang utama ada 3 enzim ya. Mencerna karbo ada amilase pankreas, mencerna protein ada tripsin, mencerna lemak ada lipase ya. Nah, ini amilase tadi sudah diwakili di kavum oris ya. Sekarang yang mencerna lemak kita ambil substrat susu, 2 cc susu.
Susunya tidak boleh susu kental manis, karena susu kental manis itu isinya sirup rasa susu. Ini harus pakai susu segar yang betul-betul mengandung lemak susu, ya. Nah, tabung pertama ditambahkan ekstrak pankreas netral. Padahal kita tahu tadi ya bahwa tripsin, lipase, ya pokoknya enzim-enzim pankreas kerjanya di pH basa. Jadi ini walaupun ada lemaknya, ada enzim lipasenya, tapi pH-nya normal ya. Jadi ini tidak optimal nanti kerjanya. Tabung 2 susu tambah ekstrak pankreas netral tambah 2 tetes empedu. Nah, empedu ini ya, selain berfungsi membasahkan juga mengemulsikan. Ya, empedu ada tiga. Yang kedua, kristalisi asam. Yang ketiga, fungsi ekskresi atau membuang sisa-sisa metabolisme. Jadi tabung 2 ini diprediksi yang paling optimal. Tabung 3 susu tambah air. Ini enggak ada enzimnya ya. Ini mana terpecah ya, enggak mungkin terpecah. Terus selain ditambah empedu pada tabung 2 ini ya, masing-masing ditambah 4 fenol red, 4 tetes fenol red. Ini indikator ya, fenol merah. Dan natrium karbonat. Natrium karbonat tadi memberikan suasana basah ya. Jadi semuanya diberikan suasana basah. Ya. Taunya kalau sudah basah bagaimana? Nah ini fenol merah ini. Jadi kalau fenol red itu kan tidak berwarna ya fenol red. Tapi kalau ditambah basah, tambah natrium karbonat, kok terus sampai merah muda, berarti itu sudah pH-nya sudah masuk ke basah. Ya. Jadi fenol red adalah indikator, natrium karbonat ini memberi suasana basah ya. Sehingga kalau warnanya merah muda itu berarti sudah basah. Terus ditaruh di penangas 37 derajat. Apakah yang akan terjadi ya? Tabung 1 bekerja lambat. Tabung 2 optimal. Tabung 3 tidak terpecah. Ya. Nah, terus ini tadi sudah ya. Nanti disesuaikan aja dengan videonya ya Adik-adik. Kalau terpecah itu si susunya berubah jadi seperti apa ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah percobaan garam-garam empedu. Ya. Jadi garam empedu itu derivat kolesterol ya. Kolesterol fungsinya apa? Mengemulsikan lemak sehingga memudahkan pencernaan lemak. Kenapa bisa memudahkan pencernaan lemak? Ya karena dia menurunkan tegangan permukaan. Ya. Sehingga fungsi emulsi itu karena dia menurunkan tegangan permukaan. Sebagaimana sabun ya. Sabun itu menurunkan tegangan permukaan dari minyak. Minyak dengan air itu kan saling bersih tegang kan ya. Misah sama sekali. Tapi dengan adanya sabun ya, ketegangan itu akan mencair ya. Sehingga lemak-lemak itu campur sama air. Kalau campur sama air, digelondor itu lemak-lemak akan hilang. Sehingga untuk membersihkan cuci piring itu akan bersih. Nah, demikian juga ini. Nah, maka percobaan HI ini untuk membuktikan benarkah empedu ini menurunkan tegangan permukaan. Ya. Jadi percobaan HI untuk mendeteksi bahwa cairan empedu menurunkan tegangan permukaan. Caranya ini, serbuk belerang itu kan sifatnya juga apa ya? Bisa dibilang nonpolar ya. Jadi kalau di serbuk belerang kita taburkan di atas air, itu dia ngambang. Nggak mau campur untuk tenggelam, nggak bisa. Nah, sehingga kita bandingkan sekarang, satu tabung diisi air, satu tabung diisi cairan empedu. Kemudian ditaburi serbuk belerang. Mana yang tenggelam? Mana yang tidak? Yang air tidak tenggelam, yang empedu tenggelam ya.
Itu berarti terbukti nanti fungsi empedu menurunkan tegangan permukaan. Terus untuk pigmen empedu itu derivat dari hemoglobin ya. Kalau garam empedu, asam empedu, garam-garam kolat ya, kolat-kolat itu dari kolesterol ya, derivat kolesterol atau derivat lemak, maka fungsinya juga mencerna lemak ya. Kalau pigmen empedu ya ini dari ya, pigmen eritrosit, hemoglobin gitu ya. Ada Focet, Gemelin, Smith ya. Ini saya kira bisa dibaca sendiri adik-adik ya, nanti sesuai dengan videonya ya. Terus asam empedu. Jadi asam empedu itu derivat polar ya, sama dengan garam empedu. Ya. Ini mengemulsikan lemak. Garam dan asam empedu. Jadi salah satunya merupakan turunan dari yang lain. Ya. Nah, untuk asam empedu ini dengan tes pattern cover ya, akan terbentuk 2 lapisan. Ya. Ya, dengan demikian ya, hasil akhir dari pencernaan itu adalah karbohidrat sudah menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa, protein jadi asam amino, lipid menjadi asam lemak dan gliserol atau monoasil gliserol ya. Terus diserap seperti itu. Ini bagian belakangnya nggak usah aja deh ya. Sebetulnya saya mau nampilkan yang garam-garam kolat ya, jenis atau macam-macamnya. Nanti jadi lihat atau searching sendiri ya tentang garam kolat ya, derivat kolesterol itu ya. Asam garam empedu itu ada asam empedu yang primer, ada yang sekunder. Jadi yang primer itu memang diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Kalau yang sekunder itu hasil perombakan oleh bakteri, gitu ya. Itu bisa dicari sendiri ya. Nah, mungkin itu adik-adik, ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Mohon maaf dokter, Ya. izin bertanya, tapi niki mengenai teknis praktikum dokter. Iya, nggak apa-apa. Kita clearkan sekalian. Okay. Untuk overview-nya niku dokter menghendaki jam pinten nggih? Nah, praktikumnya itu kan siang ya, Dek ya. Maksudnya setelah kalian itu UB ya, hari Sabtu. Kalau Dokter Indri kemarin gimana, Dek? Coba saya tak mengacu. Mohon maaf dokter, niki untuk FKU yang besok Sabtu dokter, yang bukan kita UB. Oh, Nggih. oh ya, Yang tabrakan dengan histologi. tabrakan gimana, Dek? Kan kita paruan toh, paruan sama histo toh. Nggih, maksudnya paruan dokter. Enggak, ya enggak tabrakan. Paralel ya sama histo. Kalau misalnya pagi sekalian habis pretest gimana, Dek? Berarti sekitar Kemarin jam... Dokter Indri juga gitu, Dek. Biar seragam aja. Enggak, dokter. Pretest dulu apa overview dulu kemarin Dokter Indri? Kemarin itu pretest dulu. Baik. Ya sudah, ikut aja. Nanti saya sekalian overview ya. Terus nanti praktikumnya setelah itu. Praktikumnya tetap di jam, besok tuh jam 7 ya, Dek ya? Apa jam 6, Dek? Untuk apa nikune overview untuk pretestnya berarti mulainya jam 7 dokter. Setelah itu baru overview. Lalu nanti shift pagi jam 9.30 dokter praktikumnya. Ya, ya. Ya, oke. Berarti saya nanti pas pretest saya ikut nungguin ya. Nanti begitu selesai masuk ke kelas besar gitu ya, Dek ya? Oke, nanti balik ke main room. Oke. Iya, pagi aja, Dek. Oke, ya, baik dokter. Oke dokter, mohon maaf izin menginformasikan
Ini ada kedatangan tamu dari yang siswa-siswi Sit-in University, dokter. Kapan, Dek? Untuk praktikum besok yang FKU. 10 orang. Nanti di Biokim Dari mana, Dek? Sit-in University dari SMA Muhammadiyah, dokter. Oh, ya enggak apa-apa, Dek. Nanti 10 orang itu dipecah, tiap kelompok ada satu-satu gitu, Dek. Nggih, Apa? nanti dipecah di Digerombolkan. shift siang, dokter. Kalau digerombolkan takutnya terlalu banyak, dokter, satu kelompok itu nanti. Iya ya, dipecah aja, Dek ya. Nggih. Berapa orang ya gitu. Oke. Lalu niki dokter izin bertanya mengenai BPP-nya. Tadi korumnya menanyakan ke saya, dokter, katanya BPP-nya belum ada. Oh, BPP pencernaan itu sudah ada kok, Dek. Bentar, nanti habis ini saya share ya. Oh, nggih, dokter. Di SG tahun kemarin masih ini. Kalau yang protein memang saya revisi ya. Praktikum protein kan masih minggu depan. Kalau yang pencernaan saya lihat sudah sesuai. Gitu Adik-adik. Ya, nanti kalau misalnya ada yang perlu kita koordinasikan lagi, kita komunikasi di grup ya. Untuk koordinator untuk PJ, nanti tolong pembagian kelompok ya di-share lagi ya. Mungkin sama dengan yang kemarin enggak apa-apa ya. PJ kelompok dengan PJ dengan PJ pembagian kelompok ya beserta asisten dan dosennya siapa saja gitu ya. Kalau yang kemarin tuh ya diparuh ya di satu, jadi dosen hanya main di satu shift saja ya. Nggih, dokter. Yang kemarin seperti itu. Untuk yang besok pripun, dokter? Menurut saya ya berperan 2 shift, Dek. Kalau seperti itu nanti dosennya dihitungnya hanya 1 shift. Kemudian nanti si PJ kan juga main di 2 shift kan, masuk PJ hanya sekali toh ya. Jadi nanti nggak bertanggung jawab ya. Maksudnya dosen PJ kan juga harus mendampingi ya, shift 1 dan shift 2 seperti itu. Jadi dilibatkan semua saja agar kelompok yang dihandle tidak terlalu banyak. Saya terus terang kalau kemarin menghandle 3 kelompok itu sana kemari, akhirnya malah nggak efektif ya. Ya. Tapi kalau hanya sedikit kelompok yang dihandle, saya shift pertama ada berapa kelompok, Dek? Sekedap dokter saya bukakan filenya. Hmm. Berarti niki untuk dokternya kalau bisa itu menghandle satu kelompok saja ya, dokter? Ya bukan satu kelompok ya. Ya disesuaikan, di situ ada berapa kelompok, tapi dosennya terjun semua, maksud saya gitu deh. Setiap shift, ya, jadi dokter terjun di 2 shift gitu. Coba dilihat dulu ada berapa kelompok per shift-nya. Sekedap dokter, saat loading. Ya, nanti kan dosennya pegangnya paling 1 atau 2 kan ya. Nah itu lebih fokus ya. Ada 5, dokter. 5 Satu kelompok? shift. Ya. Jadi nanti setiap dosen menghandle 1 kelompok ya. Yang dosen PJ bisa 2 kelompok. Seperti itu, Dek. Ya. Baik, dokter. Shift 2 juga seperti itu, gitu ya. Ada lagi Adik-adik? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Tadi untuk meneruskan untuk yang jadwal praktikum untuk minggu depan, yang dimajukan kan itu yang FK pencernaan gitu, dokter. Nah, misalnya yang dimajukan itu yang yang protein itu apakah bisa gitu, dokter? Jadi yang pencernaan nanti yang hari Sabtunya, dokter. Oh, maksudnya dilukir jadwalnya? Jadi dokter, jadi kan misalnya kalau yang pencernaan pencernaan hari Sabtu, jadi dari kami pun sudah pernah ada ngajar yang FKU gitu, dokter. Jadi udah ada dan lain-lain. Iya, berarti gimana? Kan FKG 2 kali ya.
urin dan pencernaan. Iya dokter, yang urin sudah. Sudah. Nah, terus dimajukan gimana deh maksudnya? Ini untuk yang minggu depan kan rencananya tadi yang FKG hari Kamis ya tanggal 24. Iya. KU-nya Sabtu. Misal ditukar apakah bisa dokter, misalnya yang FKU-nya nanti yang hari Kamis, FKG-nya hari Sabtu. Nah, KU-nya kan ada tutorial deh. Terus ada praktik, ada kita lebih sulit menyesuaikan karena nanti ada kuliah tidak, nanti ngoper-ngopernya terlalu banyak. Jadi yang KG-nya Sabtu gitu, terus yang KU-nya yang Kamis gitu deh. Nah ini kita harus menengok jadwal mereka ya, jadwal dari premed 3 seperti apa. Saya cari dulu ya. Ya, saya bukakan jadwalnya dulu. Ya, jadi hari Kamis itu tanggal 24 yang KU ada tutorial. Setelah tutorial itu ada kuliah metabolisme protein. Ada kuliah saya deh. Nah, maksud saya gini, mereka praktikum protein ya sudah mendapatkan pembekalan kuliah protein dulu gitu. Nah, kalau kuliah proteinnya baru Kamis, terus nanti praktikumnya berarti ngambil berapa shift deh? 1 shift aja atau kayaknya lebih rumit deh. Iya, dokter, kalau misalnya tidak saya nggak apa-apa untuk yang sesuai jadwal sebelumnya, apa namanya, yang FKU jadi hari Sabtu, yang FKG hari Kamis itu. Oh, gitu ya. Atau mereka praktikumnya misalnya mau Kamis ya, praktikumnya habis zuhur sampai asar, nanti shift berikutnya asar sampai maghrib gitu. Tapi apa enggak capek banget mereka deh. Kalau mereka di hari Sabtu kan sepagi mereka longgar ya, nanti jadi praktikumnya Sabtu. Pagi cuman mentoring. Terlalu padat nanti Kamisnya deh. Pertimbangannya apa, Dek? Ditukar yang KG sama yang KU. Tadi ini dokter, kayak apa namanya, rencana kalau emang misalnya yang FKG jadi hari Sabtu kan itu materinya sama kayak yang mau dipraktikumkan besok ini, dokter pencernaan gitu. Jadi dari kami Aslab tuh bisa udah ada persiapan ataupun ada bikin materinya gitu. Biar nanti misalnya sebelum UB ataupun H1 UB itu nggak nggak ada bikin resumen atau gimana. Kalau misalnya yang hari Sabtu itu protein kan berarti nanti kami otomatis bikin jadwal, nentuin buat TOI dengan dokter ini, dan juga nanti bikin materi juga. Nanti TOI-nya sama dokter Nining minta agak maju aja deh. Misalnya hari Selasa ya atau hari Rabu gitu. Sehingga Dede bisa persiapan lebih dini. Itu aja.
Ya. Iya, dokter. Soalnya kalau mindah hari itu lebih ribet. Ini ya, si mahasiswanya juga hari Jumatnya itu mereka responsi, Dek. Jadi kalau Kemisnya itu tutorial, terus ada kuliah saya, terus ada praktikum, mereka nanti belajarnya juga keteteran. Terus nanti kalau hasil responsinya jelek, nanti kita yang disalahin nih, Biokim mengajukan praktikumnya sore-sore gitu. Ya. Iya, ini ada jadwal responsi tanggal 25. Responsi yang blok premed 1. Premed 3, responsi pertama. Tapi memang materi protein tidak masuk sih, tidak masuk bahan responsi. Tapi monggo nanti dikomunikasikan dengan dokter Nining, coba ya, Dek ya. Barangkali dokter Niningnya bersedia, terus mahasiswa juga bersedia. Tapi kalau setahu saya untuk FK, kalau hanya geser jam masih memungkinkan. Kalau geser hari, kayaknya lebih ribet, Dek. Atau coba nanti saya tanyakan ke Korblok ya, Dokter Budi ya. Misalnya diajukan, dipertimbangkan atau tidak ya, karena mereka Jumatnya responsi. Gitu. Mungkin lebih ke arah itu ya. Mereka sudah lebih terforsir di praktikum. Nanti kalau persiapan responsinya kurang, nanti kita juga yang kena ya. Ada lagi, Dek? Mungkin belum ada, dokter. Ya. Nah, mohon maaf, dokter, apakah kami boleh meminta PPT yang tadi, dokter, untuk bahan belajar? Iya. Saya kirim di grup ya. Iya, dokter, matur nuwun. Ya. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri ya, Dek, sampai di sini dulu. Nanti ada yang belum jelas atau yang perlu kita diskusikan lagi, kita komunikasi di grup ya. Ya, kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima sangat, dokter. Ya, Dek, ini untuk BPP-nya langsung saya kirimkan ya. Ya, baik, dokter. Terima kasih linknya ya, Dek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, dokter. Sama-sama. Pasrah.